Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Fadilah dengan NIM S1S1 19016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chain. Probabilitas dasar. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Dengan rumus P dalam kurung E sama dengan X per N. Keterangan P sama dengan probabilitas, E sama dengan event atau kejadian, X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N sama dengan keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Dengan contoh soal, 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Jawabnya, ruang sampel untuk melempar 3 mata uang logam. S sama dengan G itu dilambangkan sebagai gambar, A itu dilambangkan sebagai angka. S sama dengan G, 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 A, G, A, G, A, G, G, A, G, A, G, A, A, dan A, A, G. Maka N dalam kurung S sama dengan 8. Untuk mencari nilai N pada satu kali pelemparan 3 logam uang, yaitu dengan N sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N dengan N adalah jumlah mata uang logam atau jumlah pelemparan. Kejadian muncul 2 mata sisi gambar dan 1 sisi angka, yaitu N sama dengan G, G, A, G, dan A, G. Maka N sama dengan 3. Jadi peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 1 sisi angka adalah sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3/8. Pendekatan probabilitas. Probabilitas dengan pendekatan subjektif. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Yang kedua, probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif sering disebut sebagai probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Yang ketiga, menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Berikutnya, manfaat probabilitas. Pertama, membantu meneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Yang kedua, teorema Bayes. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang dapat dari hasil observasi. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh soalnya, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang. Dari mahasiswa tahun ke-1 8 orang, dari mahasiswa tahun ke-2 5 orang, mahasiswa tahun ke-3 bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? A mendapatkan nilai A. B, mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Diketahui jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. P dalam kurung mahasiswa 1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1, yaitu 50/75. P dalam kurung mahasiswa 2 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-2, yaitu dengan 15/75. P dalam kurung mahasiswa 3 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-3, yaitu 10/75. P dalam kurung A mahasiswa 1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10/50. P
mahasiswa 3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5/10. P dalam kurung A sama dengan sigma P dalam kurung MI kali P A MI sama dengan PMI kali P dalam kurung A MI tambah P dalam kurung M2 kali P dalam kurung A M2 tambah P M3 kali P A M3 sama dengan 50/75 kali 10/50 tambah 15/75 kali 8/15 tambah 10/75 kali 5/10 sama dengan 23/75. B mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. P M1 A sama dengan P M1 kali P A M1 bagi P A sama dengan 50/75 kali 10/50 bagi 23/75 sama dengan 10/23. Markov chain. Rantai Markov atau sering disebut dengan Markov chain adalah suatu metode atau teknik matematika yang bisa digunakan untuk melakukan pembuatan model atau modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Menurut Dimianti 1992, analisis Markov merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat variabel yang sama di masa yang akan datang. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah merubah dari suatu status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Penjelasannya, N sama dengan jumlah keadaan dalam proses, J sama dengan kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari variabel di atas berisi angka-angka P1, PI1, PI2, dan PIN merupakan kemungkinan berubah keadaan berikutnya. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.